ini di tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan banyak tafsir lagi, yaitu ketika berbicara kepatuhan masyarakat terhadap agama Islam, terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap pemerintah yang sah. Di situ diuraikan dalam kitab-kitab tafsir bahwa kita sebagai umat Islam itu diwajibkan mentaati Allah. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Di tafsirnya diterangkan bahwa kita wajib mentaati segala perintah Allah. Kita wajib mentaati segala larangan Allah. Wa atiur Rasul, dan taatilah Rasulullah. Ati Allah, mentaati Allah. Wa atiur Rasul, dan mentaati Rasul. Di situ kenapa tidak diatafkan saja? Kalau ataf itu artinya akan membawa makna yang matuf alaih. Jadi ati Allah wa Rasulah itu cukup. Tetapi kenapa mesti diulang? Ati Allah wa atiur Rasul. Tetapi ketika wa ulil amri minkum tidak diulang kata wa atiunya. Nah, itu berarti artinya bahwa mentaati Allah adalah mutlak, independen, dan mentaati Rasul adalah mutlak, independen. Artinya apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Rasul perintahkan, kita wajib mentaati. Oleh karena wa ulil amri itu tidak diulang wa atiunya, jadi maknanya mentaati pemerintahan yang sah itu bersyarat, yaitu ketika pemerintah itu memerintahkan kita sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kalau tidak sesuai, maka kita tidak wajib mentaatinya. Ini sangat berbahaya sekali bagi negara kita ini. Bayangkan mentaati pemerintah bersyarat. Artinya mementahkan persoalan, membuatkan pemerintah kita bisa goyang. Kalau umat Islam mentaati pemerintah bersyarat. Ini perlu dicatat. Ini ada Pak Tentara ini. Kalau dicatat dengan baik. Bayangkan kalau fatwa-fatwa agama semacam itu, mentaati pemerintah yang sah dan legal itu bersyarat, kayak apa? Jadi artinya begini bersyarat tuh. Kalau pemerintah yang sah menyuruh kita sesuatu apabila bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya, tidak wajib mentaati. Itu. Ketika pemerintah melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya, maka kita tidak wajib mentaati larangan pemerintah. Bayangkan, apa tidak kacau balau negeri ini? Dan ini terjadi dualisme dalam pemikiran kita. Ya, Pak Edi, ini kepala SMA, tolong nanti disampaikan kepada orang lain apa saya sampaikan supaya kita bersambung. Ketika rakyat kita ini mentaati pemerintah yang sah itu bersyarat, bisa ambruk negaranya. Terjadi kekacauan di mana-mana dan itu terjadi. Jadi kalau pemerintah melarang sesuatu sedangkan tidak dilarang oleh Allah, tidak wajib ditaati. Ketika negara memerintahkan kita sesuatu, kalau tidak diperintah Allah dan Rasulnya tidak perlu ditaati. Berbahaya enggak kira-kira? Berbahaya enggak? Oke. Pemerintah melarang kita untuk mengekspor burung cendrawasih. Pernah dengar ya? Larangan ekspor cendrawasih. Kenapa? Untuk melindungi satwa yang semakin langka. Dalam pikiran kita umat Islam, secara sembunyi-sembunyi tetap mengekspor burung cendrawasih karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Larangan negara bisa dilawan, bisa diabaikan. Kalau ketangkep dia mengekspor cendrawasih, masuk penjara enggak? Masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak?
Masuk. Karena mentaati pemerintah itu adalah syariat. Paham kan? Saya ulangi. Mentaati pemerintah adalah syariat. Ini yang terjadi. Ya, mudah-mudahan penyampaian tausiah saya bisa dimengerti dan bisa dikembangbiakan kepada teman-teman yang lain. Bahwa kita secara syariat harus mentaati pemerintah. Itu tidak bisa ditawar-tawar, kalau nggak bisa goyang. Saya ingin menyampaikan beberapa kasus, ya, studi kasuistik saja. Seringkali atau sering berulang-ulang ada orang datang berkonsultasi kepada saya. Pak Kiai, suami saya sudah mengucapkan talak. Sira tek pegat. Kamu saya cerai. Tanya, ini sah enggak perceraiannya? Saya bilang tidak sah. Loh, kata Pak Kiai itu sah. Karena laki-laki punya hak mutlak untuk menceraikan istrinya kapan saja dan dengan cara apapun. Sekalipun dengan bergurau, kamu saya cerai ya, bergurau. Itu jadi. Di dalam kitab fikihnya seperti itu. Bahwa perceraian ada di mulut lelaki. Kapan saja jatuh talak sah. Dan sudah diucapkan 3 kali. Berarti tidak boleh rujuk lagi. Apa yang terjadi? Cerai. Bercerai. Karena putusan kitab fikihnya itu sah cerainya dan tidak bisa rujuk lagi. Saya kecewa sekali. Saya bilang bahwa undang-undang perkawinan atau undang-undang pernikahan di negeri kita ini mencabut hak mutlak lelaki menceraikan. Ya, dalam fikih cerai tidak pernah diangkat ke pengadilan. Tetapi kita untuk melindungi nasib perempuan yang sering menjadi korban dalam kehidupan sehari-hari, kita lindungi dengan undang-undang bahwa perceraian harus diproses di pengadilan. Dan lalu mendapat SK surat keputusan perceraian. Itu yang terjadi. Jadi ada dualisme dalam pikiran kita bahwa undang-undang mencabut hak cerai suami yang sewenang-wenang harus diproses. Tapi di kitab fikihnya, kitab tafsirnya, kitab hadisnya mengatakan bahwa tetap belum direvisi, cerai ada di mulut lelaki. Apa yang itulah dualisme menjadi masalah. Negara dalam undang-undang pernikahan ini memberikan batas umur kawin, yaitu yang tadinya perempuan 16, laki 18, sekarang baik laki maupun perempuan baru boleh kawin kalau sudah berusia 19 tahun. Ya maksa masyarakat kita mengawinkan anaknya sebelum umur 19 dengan cara memalsukan KTP-nya. Padahal umurnya baru 16, baru 17, dibuatannya 19 tahun. Ya kenapa tidak merasa berdosa? Karena ini tidak dilarang oleh Allah. Yang larang kan negara. Berarti kita harus mentaati larangan Allah. Ini kan menjadi dualisme. Anak-anak belum tamat SMA sudah dikawinkan. Baru tamat SMP sudah dikawinkan. Karena tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan bahkan Rasul sendiri juga menikah dengan Siti Aisyah pada usia sangat muda sekali. Yang bapak-bapak tahu semuanya. Ini sebagai dalil bahwa kita boleh kawin usia apapun. Dalam kitab fikihnya, ibu-ibu, bapak sekalian, itu menikahkan anak perempuan tidak ada batas umur. Umur setahun boleh dikawinkan dan sah perkawinannya. 5 tahun sah, bayangkan. Apakah itu mungkin dalam peradaban kita sekarang ini? Anak kecil 5 tahun dikawinkan karena di fikihnya tidak dilarang. Negara melarang, tetapi rakyatnya tidak mentaati larangan negara. Itu yang terjadi. Kenapa?
Ya karena mentaati pemerintah bersyarat ini sangat berbahaya sekali. Jadi artinya apa? Selanjutnya ya saya ini kan anak-anak kita yang sekarang khataman qiraat itu silakan lanjutkan belajarnya, lanjutkan mesantrennya, dalami kitab tafsir. Saya doakan kamu akan menjadi para penafsir yang hebat nanti. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.